Apakah sudah kelihatan ya, Ibu-Ibu? Halo? Sudah enggak Oh, kelihatan. suaranya patah-patah ya. Ya, mungkin suaranya agak Oke, baik. Di sini kan kita akan mempelajari pertama-tama Microsoft Office ya, di mana yaitu Microsoft Office atau Words itu untuk eh, membuat sebuah dokumen atau data dalam bentuk Words atau Docs ya. Di sini pertama-tama saya mau explain dulu apa sih eh, yang macam-macam yang ada dalam Microsoft Word itu. Nah, yang pertama di sini, oh ya untuk ibu-ibu sudah mempelajari belum ya untuk PDF yang saya kirimkan di grup sebelumnya? Halo, halo, halo. Oke, denger ya. Soalnya nggak ada yang jawab sih. Kirain nggak kedengeran. Kalau boleh tahu untuk ibu-ibu udah mempelajari belum ya untuk yang PDF yang saya kirimkan ini? Kalau sudah, saya mau ke materinya saja soalnya banyak yang perlu di-explain ya. Dan untuk hari ini juga saya pengen tahu sih sejauh mana ibu-ibu bisa atau sudah mengenali hal-hal dalam Microsoft Office itu sendiri. Baik, Bu Lili. Untuk yang lain gimana? Oke, langsung aja ya kalau semuanya dengar nggak ya? Halo Kak Nan, dengar nggak? jelas nggak nih? Iya, soalnya nggak ada yang responsif. Kirain nggak ada Eh, suaranya. Ibu-ibu tolong ya yang bisa ini kalau nggak benar-benar ojer banget minimal ada respon sehingga kita tahu apakah suara kita itu nyampe atau enggak termasuk apakah video itu bisa dilihat atau enggak sehingga kita ada responsif ya sehingga nanti misalnya di pertengahan nih Kak Ani sedang menjelaskan Kak tolong dijelaskan ulang itu boleh justru kayak gitu ya. Nggak harus menunggu sampai selesai dan ditanya itu boleh. Yang penting pertama kita harus raise hand dulu biar takutnya nanti temennya yang lain juga mau tanya seperti itu biar nggak tabrakan. Oke silakan Kak Ani. Oke, baik ya. Suaranya putus-putus, Mbak. Oh, bentar ya. Oh di Bu Sutiem putus-putus ya di sini jelas soalnya. Mungkin di teman yang lain ada yang putus-putus nggak? Oh di Bu Sutiem putus-putus. Coba di Bu Sutiem apakah mungkin jaringannya ini di Bu Soplo aman. Di Bu Lili juga nyambung. Berarti di Bu Sati yang mungkin jaringannya mungkin Bu dilihat Bu apakah jaringannya itu full atau sedikit. Ini di Bu Kurnia juga putus-putus ya. Biasanya jaringan gitu. Jaringan kalau misalnya yang kita yang dengar putus-putus berarti jaringannya biasanya jaringan kita. Oke ya, kalau gitu berarti udah kedengaran ya. Saya mulai saja ya. Oke, nggak apa-apa nanti juga ada rekodnya Kak. Silakan. Oke, di sini ada beberapa yang mau kita pelajari di Microsoft Office ini.
Microsoft Word ya maksud saya. Yang pertama yaitu menu home. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak nanti saya perbesar ya. Diperbesar aja, Kak. Oke. Nah, di sini saya persingkat saja apa yang akan kita pelajari di Microsoft Office ini. Microsoft Word. Yang pertama, menu home, menu insert, menu draw, menu design, menu layout, menu reference, menu mailing, menu review, menu view. Beberapa dari ibu-ibu juga pasti sudah apa ya, seenggaknya tahulah tentang menu-menu yang ada di sini ya. Dalam artian memang banyak menu home itu apa aja yang perlu dipelajari itu banyak, menu insert juga demikian. Tapi di sini beberapa yang akan kita pelajari atau review satu persatu. Yang pertama dari menu home dan sampai menu view ini nggak semuanya ya langsung kita pelajari. Soalnya saya pengen tahu aja. Nanti kita akan belajar membuat beberapa dasar-dasar apa ya menu Word atau ketikan words ya dalam bagaimana sih kalian mengedit, bagaimana sih kalian save dokumen tersebut gitu. Jadi langsung saya yang pertama yaitu menu home. Nah, pada pada Word versi sebelumnya kita banyak mempelajari dengan menu ribbon ya sebagai sarana untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Nah, di sini sebenarnya Office Word itu kan beda-beda. Ada yang dari mungkin eh, tampilannya kan beda-beda. Mungkin yang 2010 atau 2015, 2017, dan 2019 ini pasti penggunaan menu itu menu yang di atas ini loh, Bu. Yang ini itu namanya the ribbon ya. Artinya ini the ribbon itu yang ini nih. Menu-menu di atas ini. Nah, menu file terdiri dari tab. Nah, tab home itu yang kayak gini kan ya. Ini namanya tab home. Yaitu yang tadi saya jelaskan ada home, ada insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, view, help, dan lain-lain. Nah, Grammarly ini optional ya, harus download. Nanti nggak tahu ibu-ibu. Ini di sini optional sih. Biasanya sampai help aja. Nah, untuk fungsi-fungsi di sini yaitu eh, berbeda-beda ya, kayak seperti clipboard, font, paragraph, style ini tuh fungsinya beda-beda. Jadi sebenarnya saya mau breakout room sih. Saya ingin tanya siapa aja yang udah pernah pakai Microsoft Word dan yang benar-benar awam ya, karena dari pertama kita open tab atau open Microsoft-nya Microsoft Word sendiri ini tuh udah beda-beda. Saya cuman pengen tahu tampilan atau eh, apa ya face-nya tab home-nya dari masing-masing komputer ibu-ibu tuh gimana gitu. Soalnya beda-beda. Soalnya kalau nanti pas kita pelajari atau latihan pasti salah satu dari ibu-ibu menemui kesulitan ya untuk tab home ini sendiri. Nah, yang pertama ini yaitu saya jelaskan clipboard di sini ya. Di sini sudah dipoinkan masing-masing untuk grup-grupnya. Untuk apa aja sih eh, ini apa sih fungsi-fungsi dari clipboard di sini, dari poin-poin di sini kayak gitu. Nah, ibu-ibu di sini bisa pelajari. Di sini ada namanya cut. Icon cut pada grup clipboard berfungsi untuk memindahkan data seperti teks ke area lain dalam dokumen. Nah, di sini tuh cut sama copy itu hampir sama ya. Cuman kalau copy itu filenya masih ada gitu. Jadi copy itu jadiin dua. Kalau untuk cut sendiri ini memindahkan dokumen, tapi itu pasti hilang dari apa sih dari kerjaan kita sebelumnya gitu. Jadi copy sama cut itu bukan nggak bukan sama ya. Cuman memang sebagian taunya itu cut sama copy sama soalnya ya ujung-ujungnya di paste gitu.
menu paste di sini yaitu untuk menyalin gitu, menempelkan data dari copy atau cut. Tapi cut dan copy ini berbeda sekali. Jadi eh, harus dipahami ya, soalnya mungkin yang kebanyakan taunya copy aja, cuman cut ini juga sering digunakan gitu. Nah, yang kedua yaitu mengatur teks atau huruf seperti jenis lainnya. Nah, biasanya kalau kita buat sebuah sebuah dokumen nih atau eh, something formal kayak sesuatu yang formal, pembuatan dokumen, surat izin dan sebagainya, itu tuh dari teks huruf itu harus benar-benar apa ya, rapi ya, dalam artian dapat dimengerti, jelas gitu. Ukuran dan jenis fontnya sendiri juga kita harus diperhatikan gitu. Nah, di sini ada beberapa grup font ya. Di sini, nah ini yang gambar kayak gini nih, ini namanya font ya. Kita bisa memilih karakter atau bentuk-bentuk tulisan. Di sini kita bisa menentukan jenis hurufnya gitu. Jadi kalau oh untuk formal nih saya pakai jenis huruf yang mana ya gitu. Itu juga harus dipahami ya, ibu-ibu. Soalnya biasanya kebanyakan sih pakai ini aja. Biasanya kan gini, kalau kita ngetik nih, ya udah hurufnya ini aja gitu. Tapi sebenarnya beberapa dari dokumen atau surat-surat formal itu kita harus menentukan jenis hurufnya. Nah, di sini itu kita dapat memilih jenis huruf ya, atau bentuk-bentuk yang kita dapat gunakan untuk eh, apa sih? Menentukan huruf-huruf apa aja yang mau kita ubah seperti itu. Yang kedua yaitu font size. Nah, di sini sebelahnya ini kan ini namanya font size ya, yaitu menentukan ukuran huruf. Nah, dalam sebuah dokumen juga itu kan nggak mungkin ya kalau kita menyamakan semua hurufnya gitu, ukuran hurufnya. Dalam artian kalau kita membuat judul atau cover ya, cover sebuah dokumen itu pasti hurufnya harus besar-besar ya dan fontnya itu pasti beda dengan dokumen selanjutnya seperti kalau kita bikin sebuah makalah atau bikin storytelling. Storytelling itu dalam artian bikin cerita atau cerpen itu pasti kan ada covernya. Nah, covernya itu pasti kan besar-besar ya, size atau ukurannya. Nah, itu di situ kita menentukan font size-nya itu di sini ya. Yaitu seterusnya yang ketiga yaitu uh, bold, italic, underline itu apa ya? Dalam artian itu efek lah, memberikan efek untuk sebuah dokumen gitu. Biasanya kalau judul ya, judul itu sebagian kita bikin underline. Underline itu di sini kayak gini ya. Ini namanya underline atau U. U. Kita garis bawahi U itu underline atau ada garisnya di bawah kayak gini. Dokumen itu kadang harus dibikin seperti ini itu untuk menegaskan gitu. Oh, ini tuh jenisnya kayak gini nih. Ini tuh beda dari ini berarti ini mungkin judulnya kah atau apa sih main main apa ya dalam artian fokusnya kita pembuatan ini gitu dokumen apa yang kita buat itu kalau pakai underline ini biasanya lebih menonjol ya. Nah, garis miring ini juga biasanya kalau meaning atau ada sebuah apa sih kita membuat sebuah soal atau sebuah dokumen gitu kan, sebuah contoh-contoh soal latihan kayak gitu. Kenapa kita memerlukan eh, apa sih garis miring ini? Ini tuh untuk menekankan kalau oh ini tuh artinya apa sih kayak gitu. Kayak ini kalau kita kasarannya kita bilang tuh gini, ini ini tuh artinya seperti ini gitu. Kenapa dikasih garis miring itu ya sama aja seperti underline tadi untuk menonjolkan kalau ini fungsinya untuk menekankan kalau arti dari kata-kata ini tuh apa gitu. Biasanya kita menggunakan garis miring seperti ini. Nanti kalau kita pembuatan dokumen gitu pasti tahu oh ini tuh
dibuat seperti ini untuk apa seperti itu ya. Dan ini juga ada bold. Bold di sini itu untuk mempertebal ya, tebal apa huruf ya gitu. Sama untuk biasanya penggunaan judul itu bold, italic, underline itu pasti digunakan gitu. Soalnya di cover sendiri pasti harus terlihat menonjol gitu. Apa sih dokumen ini gitu? Apa sih buku yang kita tulis ini gitu? Kan seperti itu kan kita menjumpai buku-buku atau file-file atau apa sih namanya buku cerita seperti itu kan pasti covernya itu tulisannya besar-besarnya. Yaitu kita gunakan itu untuk attract atau memberi kesan, oh ini loh judulnya seperti itu. Oh ini apa sih seperti itu. Kayak gitu untuk memberikan kesan kayak biar orang tahu gitu. Kalau ini tuh seperti ini untuk mempertebal gitu. Jadi tidak apa ya membedakan dari kata-kata yang lain seperti itu. Ya, yang selanjutnya adalah ABCD strip. Nah, ini namanya strike through ya. Strike through itu membuat efek mencoret kata. Di sini biasanya kalau apa? Kalau pengalaman saya ya, strike through ini memang tidak selalu digunakan, tapi pasti untuk kayak seperti pelajaran matematika kayak gitu strike through itu sering digunakan karena soal-soal matematika itu pasti banyak menjumpai yang seperti ini gitu. Jadi nanti juga kita akan mempelajari untuk eh, apa sih, kenapa sih kita memerlukan straight through ini. Jadi nanti kita akan pelajari kalau kita membuat dokumen ya, biar lebih spesifikasinya itu kenapa ada ini seperti itu. Nah, di sini kan X2 bawah sama X2 atas. Nah, namanya itu subscribe sama superscribe. Di sini adalah untuk mencetak bawah, superscribe itu untuk mencetak atas gitu. Dalam artian kalau gini, biasanya di matematika itu kan ada tanda petik, terus ada eh, apa sih namanya? Saya lupa namanya. Itu pokoknya ada tanda dua di atas itu ya. Itu seperti ini. Itu tuh Tanda biar. pangkat, Oh iya, tanda pangkat. pangkat. Betul, betul. Nah, iya pangkat. Saya lupa. Terima kasih. Siapa Bu itu? Tanda pangkat biasanya kan orang-orang tuh gimana ya? Kok itu bisa ada tanda pangkat di atas seperti itu? Nah, di sini juga nanti kita akan melajari gimana membuat tanda pangkat-pangkat ini dalam dalam nanti ya latihan nanti pasti saya akan memberikan contoh-contoh pembuatan untuk latihan subscribe sama superscribe itu sendiri. Nah, di sini kan ini ada gambar di sini namanya clear formatting ya. Biasanya kalau ada kebanyakan mungkin ada atau belum tahu ya. Clear formatting ini biasanya kalau kita copy paste dari apa ya, Google atau dari eh, website lah segala macam itu kita copy nih. Terus kita copy ke apa sih Microsoft Word kita, kerjaan kita gitu. Biasanya itu format yang dari Google itu sendiri itu pasti ke bawah. Kayak nggak tahu apa sih kayak ada linknya, terus kayak ada format itunya tadi jenis huruf, terus ukurannya juga gitu. Kalau kita copy itu pasti beda gitu dengan apa sih format yang ada di komputer kita. Otomatis kan kita nggak mungkin eh, membuat dokumen yang acak-acakan ya. Nah, di sini clear formatting ini biasanya ini kan menghapus format dari objek yang terpilih. Nah, di sini clear formatting sendiri kita bisa blok nih formatnya. Apa sih dokumen yang tadi kita copy, terus klik clear formatting. Nah, itu otomatis semua dokumen itu kembali ke pengaturan yang ada di komputer kita sendiri. Dalam artian kalau nih, kalau kita pakainya Times New Roman sama ukurannya 12, itu nanti bakal ngikutin apa yang ada di komputer kita ini.
Jadi itu namanya clear formatting. Apa sih? Kayak namanya clear formatting ya, membersihkan gitu. Jadi kita itu nggak ngikutin apa sih sesuai yang kita copy tadi gitu. Jadi biasanya kan kalau bikin dokumen nggak mungkin dong kita udah ngopi terus semuanya mau disamain gitu. Pasti kita juga edit lah sebagian seperti ini. Nah, clear formatting ini biasanya digunakan, sering digunakan di dalam eh, apa sih pembuatan dokumen gitu untuk objek-objek yang kita copy dari resource resourcing yang eh, kita nggak buat sendiri seperti itu. Nah, yang seterusnya adalah ini. Namanya ini highlight ya. Highlight ini memberi warna arsiran pada teks. Yaitu ya kalau biasanya kan Ibu menjumpai ya. Menjumpai ada kata-kata tapi warnanya beda seperti itu. Kayak kita pakai stabilo kayak gitu loh Ibu-ibu. Nah, itu namanya highlight itu. Nah, itu kan biasanya highlight ini digunakan untuk eh, kata-kata yang penting atau oh ini tuh kalimat-kalimat penting nih yang perlu saya pelajari atau kalimat penting yang perlu saya tekankan gitu. Jadi biar orang-orang tahu oh ini nih kayak apa sih course-nya di sini gitu. Apa sih cerita utamanya di sini gitu. Seperti itu kalimat yang perlu apa sih dipelajari itu yang ini seperti itu. Highlight ini ya biasanya untuk itu memberi eh, tonjolan gitu kalau ini tuh penting untuk kita tahu seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah di sini yaitu namanya font color. Di sini adalah memberi warna huruf. Biasanya kan kalau ibu-ibu tahu ya kalau kita membuat sebuah dokumen juga kita harus eh, memberikan format font color untuk sebagian dokumen seperti kalau kita nih membuat eh, soal-soal seperti itu kita tekankan juga kayak judul kayak bukan judul seperti kayak kalau kita membuat soal itu kan kayak ada benar atau salahnya. Nah, biasanya kan kalau salah itu yang merah, kalau benar itu yang hijau seperti itu ya. Nah, kalau biasanya kita menggunakan font color ini untuk menandakan seperti itu. Jadi, untuk mempermudah saja. Nah, yang kedua adalah change case. Di sini yaitu pengaturan huruf besar dan huruf kecil. Change case ini saya apa sih menekankan untuk mempelajari change case ini. Ya. Biasanya kebanyakan orang itu nggak tahu gitu. Change case ini sangat penting dalam pembuatan dokumen formal. Kenapa? Karena huruf ke- eh, besar kecilnya itu pasti ditentukan seperti itu. Seberapa profesionalnya dokumen itu dibuat seperti itu. Contohnya gini, huruf pertama di awal itu pasti harus besar dulu. Betul nggak? Seperti yang di sini juga, ini pasti besar-besar semua kan ya. Yang pertama pasti besar-besar semua yang di sini. Nah, itu menentukan seberapa formalnya dokumen itu, seberapa apa sih dalam artian apa? Dalam artian dokumen itu penting atau tidaknya itu juga harus ada kesannya seperti itu. Jadi menggunakan pengaturan huruf besar dan huruf kecil itu sangat penting dalam pembuatan dokumen. Nah, yang selanjutnya adalah ini di sini namanya grow font dan shrink font. Nah, di sini itu membesarkan huruf atau mengecilkan huruf. Biasanya kalau kita ini kan pakai, kenapa nggak pakai font size saja kayak gitu. Nah, kalau di sini bedanya apa gitu lah. Di sini font size ini hanya hurufnya saja gitu yang dibesar kecilnya gitu, bukan kalimatnya. Kalau font size ini biasanya sebagian kalimat gitu ya kita blok, nah kita perbesar kecilkan. Nah kalau ini itu tuh cuman hurufnya aja ya. Jadi satu persatu huruf itu kita klik nih, kita pakai grow font atau shrink font, membesarkan atau mengecilkan. Nah salah satu huruf itu pasti besar sendiri dari huruf-huruf lain. eh Biasanya kalau di koran itu biasanya ada huruf paling besar itu nggak tahu M, nggak tahu A, B sampai
Z itu pasti ada huruf besarnya, itu menekankan, yaitu namanya kita pakai grow font atau string font. Nah, di sini juga nanti kita akan mempelajari di apa ya kalau kita latihan ya. Yang selanjutnya ada font. Font sendiri adalah font sendiri ada menampilkan kotak dialog font. Di sini kan, nah di sini itu kan pengertian gitu. Jadi pengertiannya, oh gimana sih kalau kita mau mengatur, kayak kita mengatur ukuran, mengatur jenis hurufnya, seperti itu. Kita kita eh, perginya ke font ini ya. Font itu cuma untuk pemberitahuan aja. Di sini ada yang mau ditanyakan untuk ibu-ibu semua. Kurang jelaskah atau sudah cukup? Saya Mbak Monica, Cukup jelas, Adit. saya Paham Mbak ya? Monica, saya, Buat Iya, saya iya. sudah cukup, tapi yang lainnya bagaimana biar teman-teman respon. Oke, bentar ya. saya, Saya soalnya nggak bisa lihat orangnya ini. Bentar-bentar. saya Mbak Monica, Siapa ini? Oh, saya bukunya. Kurnia, ya. Bu. Nah itu tadi kan antara apa font Bu Kurnia mau size-nya tanya dengan, barangkali Mbak Monika. iya iya saya, Iya, Bu bukunya. halo, Kurnia, iya. Ini saya mau tanya tentang group font sama shrink font, terus antara group font, shrink font sama font font size-nya tadi ya. Itu untuk Hmm? mengubah misalnya untuk group font atau shrink font-nya itu kalau itu kan pasti pakainya diedit kan ya. Apakah kalau misalnya kita memakai itu, eh, apakah harus mengedit dulu kalimat atau katanya atau gimana? Dan perbedaannya dengan yang kalau font font size tadi kan itu eh, kalau kita memakai font size berarti berarti itu kan setiap setiap kata atau setiap setiap huruf itu kan memakai ukuran font size yang kita pilih gitu. Tapi kalau untuk apa grow font sama sering sering font ini apa gimana itu Mbak Monika? Terima Nah, kasih. biasanya gini ya, Bu. Saya kan kalau menjelaskan memang agak susah sih. Jadi, eh grow font and shrink font itu cuma satu huruf saja, gitu. Jadi, kalau misalnya grow font and shrink font kayak, contohnya seperti ini saja. Bentar ya, saya kasih contoh. Biar tahu perbedaannya. lalu lagi nge-freeze ya Kak? Sorry. Ya maaf. Oh, oke. Kok nggak ada suaranya, aku pikir nge-freeze. Oh, enggak. Bentar ya, saya kasih contoh soal sama bukunya. Saya Mm-mm. buka dulu. Halo, denger ya? Oke Kak. Monika, ingat Nah, ingat. ground, grow font sama shrink font sama penentuan ukuran tadi, kayak jenis ukuran itu. Sebenarnya itu kan hampir sama ya, Bu. Cuman kan kalau kita biasanya pakainya yang apa sih? Yang penentuan jenis ukuran itu kita kan harus klik dulu nih.
mau ukurannya kecil atau besar seperti itu. Nah, kalau pakai yang eh, ini, ini tuh kita langsung bisa menentukan ukuran seperti eh kelihatan nggak ya? Belum, Kak. Oh, belum ya. Belum tukar, Kak. Oke, Monitor oke. belum tukar. Oh, iya, iya. Sorry. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita pakai mana tadi? Kelihatan ya, udah kelihatan ya. Kalau kita pakai ini kan kita memilih satu-satu nih seperti ini. Nah, kalau yang ini kita langsung bisa menentukan berapa sih ukuran yang mau kita pakai seperti itu. Jadi kalau kita pakai ini, kita blok kayak gini. Ini tuh berubah juga sama berubah. Ini tuh langsung menentukan gitu seberapa besar sih font yang kita mau pakai seperti itu. Nah, kalau ini kan kita menentukan sendiri-sendiri. Ini tuh sama ya gitu. Perbedaannya cuman ini tuh langsung langsung kayak kita nggak perlu cari-cari di sininya gitu. Seberapa besar yang kita perluin kayak gitu. Nah, kan saya kemarin juga sudah ngasih contoh-contoh untuk shortcutnya ya. Di sini kan ada tulisan ini sendiri untuk CTRL plus shift plus tanda kurung kurang lebih ini tuh penting banget seperti kayak kalau saya ketik seperti ini CTRL shift itu barengan sama tanda mana tadi. Ini saya kan nggak pakai apa sih? Nggak pakai mouse ya, karena menurut saya itu troublesome lah dalam artian eh, agak susah lah. Tapi kan ini awam karena mungkin sebagian belum tahu menau ya tentang penggunaan shortcut ini. Shortcut kan dalam artian memudahkan seperti itu. Untuk bukurnya sendiri tadi apa sih perbedaannya gitu? Perbedaannya itu cuman kalau pakai yang grow atau shrink ini, itu tuh lebih cepat ya Bu. Jadi nggak usah kita klik di sini seperti ini. Itu kan kita masih nyari-nyari nih. Klik lagi, nggak tahu berapa besar. Oh ini kurang besar nih, klik lagi. Oh ini kurang besar. Seperti itu kan agak susah ya. Cuman kalau di grow and shrink font ini kan kita udah dikasih nih apa sih untuk besar kecilnya seperti itu. Kayak oh kalau ini si TRL nih, ini kan tanda panah yang kan bisa bisa kalian lihat ya. Ini namanya shortcut ini atau kode-kode yang kalian juga perlu pelajari untuk pembuatan dokumen. Di sini ada CTRL, Shift plus tanda panah kurang. Kurang dalam arti string ya atau perkecil. Make your make your text a bit smaller. Itu tuh buat mengecilin gitu. Jadi kalau kita pakai shortcut ini, biasanya itu lebih gampang. Lagi ya, saya coba perkecil lagi kayak CTRL, Shift, sama kurung. Nah, di sini kan kita kalau bisa mainin keyboard atau shortcutnya itu ukurannya pasti gampang gitu untuk kita tentukan. Kalau cuman klik di sini, seperti ini, menentukan ukuran kayak gini, kan agak susah ya. Klik lagi, oh kurang besar lagi, seperti itu. Jadi, grow and shrink itu untuk apa ya, mempermudah aja sih, Bu. Sebenarnya sama kayak kita nentuin uh, size-nya sendiri, font sendiri. Paham, Bu Kurnia? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi itu apa penggunaannya saat kapan gitu, Mbak? Jadi untuk Hmm. Eh, bentar ya, Bu Lili, Bu Kurnia dulu ya. hmm, Iya, maksud saya tuh untuk penggunaan yang itu saat kapan gitu, Mbak. Pasti kan ada perbedaannya. Oh, apa saat ini mestinya menggunakan ini, saat ini menggunakan Oh, yang iya, cocoknya ini kan gitu. iya, iya. Makanya saya kasih kode-kode kemarin ya Bu. Itu tuh bukan kok harus oh ini hal ini harus digunakan sekarang enggak. Harusnya kalau
kita mempelajari Microsoft Office, shortcut ini tuh penting sekali untuk dipelajari. Karena apa? Yaitu tadi, biasanya kan dalam mengetik itu udah lama, apalagi untuk editing sendiri, seperti gimana sih ngebesarin hurufnya, seperti itu. Gimana sih kayak mempertebal hurufnya, seperti itu. Nah, shortcut ini, itu tuh penting gitu. Saya nggak menyuruh, oh, nanti nih pas ulangan gitu, pakai itu biar cepet, itu nggak. Saat mempelajari Microsoft Office, harusnya shortcut ini juga harus dipelajari, Bu. Karena penting banget sih. Eh, mempercepat atau memperpendek pengerjaan gitu. Apalagi kalau kayak contohnya ya, contohnya kayak saya Kak Hanan, itu pasti sama siapa ya, kalau ada yang lain dari yang masih kuliah, itu pasti butuh waktu harus cepat gitu. Nggak cuman, oh sehari gitu, nggak. Sejam, 2 jam itu biasanya makalah itu harus selesai, Bu. Jadi ya, itu tadi saya nggak menekankan untuk kapannya ya, tapi saya maunya kalau apa sih pembelajaran Microsoft Office ini shortcutnya itu juga harus dipelajari kayak grow and shrink itu. Kalau biasanya kan kalau untuk pemula penggunaan keyboard ini agak masih kurang ya Bu. Jadi biasanya masih pakai mouse clicking kayak gitu. Nah jadi grow and shrink atau penentuan jenis font tadi harus itu sih harus bisa dipahami situ. Seenggaknya harus apa ya kalau saya bilang harus bisa lah menurut saya loh ya. Soalnya itu memang penting banget sih untuk eh, apa apa sih pemanfaatan waktu gitu. Jadi agak lebih cepat dalam pengerjaan pengerjaan tugas-tugas yang notabene-nya itu besar-besar ya banyak gitu. Eh, masih ada yang ditanyakan ukurnya? Belum paham kah? Gini Mbak Monica, maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya gini, kan itu pemakaian font size sama pro 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 apa tadi pro font sama slim font tadi Iya, ya. iya. Maksud Iya. saya gini, penggunaannya itu di saat kita kan bikin kayak contohnya bikin dokumen gitu kan. Nah, Hmm, kapan kita di saat harus menerapkan yang pakai font size-nya dan kapan untuk memakai eh, font atau shade font-nya tadi. Soalnya apa kan kan pasti di situ ada perbedaan kan gitu dalam memakai suatu kalimat pasti ada oh ya ini cocoknya pakai pakai yang font size yang ini cocoknya pakai yang font atau shade font kayak gitu. Maksud hmm, saya hmm, gitu. Gitu. hmm. Gitu. Terima kasih Iya. Mbak Monica. Oh iya iya saya paham. Kalau untuk yang font size tadi kan kita itu milih sendiri-sendiri ya ukurannya. Itu tuh dari awal pembuatan dokumen, Bu. Jadi kalau kita mulai buat dokumen, kita kan menentukan oh size berapa sih. Itu tuh sebenarnya kayak opsional gitu loh, Bu. Jadi kayak terserah Ibu aja gitu. Cuman kan ada perbedaannya kita bikin dokumen formal sama non formal. Non formal itu contohnya kita disuruh nih bikin cerita dong gitu. Ya itu terserah ibu mau besar atau kecilnya itu kalau formal biasanya ditentukan dalam artian eh, contohnya tugas nih tugas saya nentuin nih tolong dong bikinin tugas dokumen Microsoft Words gitu. Saya pengen ukurannya segini segini, judulnya ukurannya segini segini. Itu tuh kan harus harus sesuai ya Bu, harus diikuti gitu. Seperti itu. Jadi saya pun nggak bisa menentukan kapannya gitu. Jadi itu kalau untuk formal sendiri, biasanya grow font and shrink font itu kan biasanya blok-blokan itu. Kalau di blok dulu baru contohnya seperti ini aja. Bentar ya, saya kasih contoh. Kak, keyboardnya itu nggak kelihatan. Sorry, maaf, gimana? Itu teksnya tuh nggak kelihatan, hitam itu. Apa di tempat yang lain sama ya? Oh iya iya bentar ya. Soalnya saya lagi ngopi ini. Sudah kelihatannya? Sudah apa belum? Balik lagi, Kak. Terlalu Tadi putih, sekarang hitam. Bentar ya.
Sudah kelihatan kah? Udah, Kak. Oke. Contohnya gini aja nih ya. Nah, seperti ini. Saya ini kan copy ya. Otomatis kan ini ngikutin kata-kata atau jenis font yang dari copy yang sebelumnya, yang tadi-tadi. Nah, kan Ibu tadi bilang kapan kita harus menggunakan jenis font, kapan kita akan menggunakan group and string font gitu kan. Gini maksudnya itu kalau jenis font ini ya, kita kan pertama bikin dokumen itu kita nggak tahu nih ukurannya mau berapa kan gitu. Kalau untuk yang non formal ya terserah ibu gitu mau. Saya mau ukuran gini nih maksudnya. Ukuran ini nih 16. Saya nggak kelihatan nih ibaratnya. 18. Saya juga nggak kelihatan. Oh ini pas ini. Kita bikin 20 lah ibaratnya kan gitu. Udah nih cocok buat ibu gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kita kan nggak menekankan, maksudnya kita nggak nyuruh ibu buat apa ya, ukuran berapa fontnya gitu. Tapi kalau dalam latihan nanti, dalam soal-soal nanti, kita akan memberikan kayak seperti ini loh Bu. Saya pengen nanti saya akan kasih apa sih latihan ya atau pembuatan file gitu, formal dan non formalnya gitu. Nanti mereka kalian bakal tahu gimana sih perbedaannya seperti itu. Nah kalau ini kan bedanya pakai string and grow gitu. Kalau kita mau ngecilin nih ibaratnya, kecilin seperti ini. Saya mintanya 12 nih. Kan kita bisa lihat nih, ini 16 nih. Turunin lagi kan 12. Oh, kayak gini. Biasanya kalau formal, formal itu kita menggunakan 12. Itu untuk dokumen ya, kayak kayak pembuatan makalah lah, kayak story lah, kayak esai lah, kayak gitu. Biasanya kita menggunakan 12 seperti ini. Seperti itu. Jadi untuk kapan kita eh, penggunaannya itu ya kalau untuk formal ya biasanya kita tentukan. Kalau untuk formal ya biasanya kita tentukan ya 12 Ibu. Kebanyakan. Cuman kan kita eh apa sih dari setiap instansi atau apa namanya grup itu kan beda-beda gitu kok. Biasanya formal 12 sih. Kalau untuk formal ya untuk dokumen-dokumen seperti ini 12. Lebih baiknya untuk mempercepat sih yaitu tadi penggunaan string and groove. Tapi kalau mau baru mulai nih ibaratnya kan Ibu mau nulis blank kosong seperti ini. Nah, seperti Kok ini. hitam lagi tuh, Kak? Ya, Bu. Ini maaf ya, Hitam itu teksnya. kayaknya sinyalnya ini. Sinyal saya itu agak masih hitam kah? Kalau begini Sekarang kelihatan. udah putih sih, cuma kadang-kadang tiba-tiba jadi hitam gitu aja sih. Oh, Ya, jadi nggak seperti ini. kelihatan. Nah, sekarang hitam. Ini putih nih. Bentar ya. Nggak kelihatan. Masih hitam ya. Gelap, Kak. Bentar ya. Sebentar. Ini soalnya kayaknya sinyal di sini juga masih agak susah soalnya. Jadi kayak loading gitu. Maaf ya. Saya juga keputus-putus kadang-kadang. Iya, Bu. Mungkin di anu aja Kak. Maaf itu video Kakak dimatikan jadi monitornya biar lebih 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 mudah diterima. Oke. Udah ya, kelihatan belum? Oh, masih hitam. Kayaknya masih hitam deh.
Dropbox. Hitam sama merah. Yang hitam lagi. Masih hitam kah? Udah enggak, Kak? Oke. Udah ya. Ya. Maaf ya, soalnya jaringannya agak susah di sini. Nah, kalau kalau Ini kalau suruh kayak ngetik apa Kak? iya Bu. Disuruh ngetik. Oh, enggak, saya masih explain tadi yang Bu Kurnia minta dijelaskan tadi ya. Kan kalau kalau kita nih blank dokumen kayak gini ya, biasanya kan kita nggak tahu itu tuh kayak otomatis gitu loh. Di komputer itu udah ada kayak jenis jenis hurufnya seperti ini, terus ukurannya seperti ini. Kita itu terserah gitu mau nentukan, oh kita mau mulai dengan ukuran apa nih. Nah, biasanya kita menggunakan yang ini, Bu, gitu. Soalnya kita kan belum tahu apa-apa aja yang mau kita buat seperti itu. Nah, untuk grow and shrink ini kan cuma memudahkan gitu. Kita kan biasanya kalau kalau dokumen yang kayak eh, seperti ini kita buat seperti ini kan ini namanya eh, nggak formal ya. Jadi bebas mau ukurannya gimana Oke. gitu. Nggak harus ngikutin lah ibaratnya. Ngikutin itu bebas ibu tentuin gitu. Penggunaan ini kan biasanya di awal. Itu biasanya sudah ditentuin sih dalam ukuran 12 biasanya ya. Nah, untuk grow and shrink ini untuk mudahin aja, Bu. Untuk mudahin kalau kita kepepet nih atau dalam artian mempercepat apa sih pengerjaan itu ya biasanya pakai ini gitu. Mau perbesar atau perkecilan kita tahu gitu. Gini aja. Jadi nggak usah klik-klik cari berapa ukurannya kayak gitu loh. Jelas, Bu Kurnia. Jelas Mbak Moni. Terima kasih. Apa ya apa masih itu ya? Masih bingung nggak? Udah sementara jelas Mbak Moni. Terima Oke, kasih. sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Untuk yang lain, Bu Lili tadi mau bertanya kayaknya. Tadi sebenarnya saya pertanyaannya hampir sama eh, Kak Ani, tapi tadi udah dijelasin sedikit. Nah, ini untuk penulisan kan biasanya kan kita kan belum tahu nih size ukuran eh, HVS-nya itu apakah Hmm. perlu disetting dulu, Kak? Nah, itu maksudnya itu gini loh, Bu. Kalau kiranya kita nggak ngeprint itu kan nggak usah gitu, nggak usah nentuin ukuran kan gitu. Biasanya itu kalau kita balik lagi kalau bikin dokumen atau formal lah, pokoknya formal itu biasanya rata kanan kirinya itu yang paling penting gitu. Layarnya itu penting gitu. Tapi kalau untuk ukuran paper maksudnya itu ukuran ini ya Bu, kertasnya ini kan ya, atau bagaimana? Iya, betul, betul. Iya, kalau Biasanya ukuran kadang-kadang kan kalau kita punya laptop kan kalau mm, belum set ukuran papernya, mm. ukuran HVS itu kan mesti nyeting dulu gitu kan, Kak? Oh iya betul. Ya itu tergantung itu ya Bu. Balik lagi kalau di print itu biasanya baru kita tentukan. Contohnya gini aja. Ini mau di print ya ini. Kita pergi ke file nih. Oke. Ya di sini kan ada tulisan print. Ya. Ya print. Nah di sini kita baru menentukan. Oh kita harus tahu nih print kita itu pakai kertas apa gitu. Mau yang A1, A2, A3, A4 atau A5 itu kan biasanya. Nah, di sini kita tentukan nih, oh ini kertasnya A4 nih. Ya otomatis kita harus pakainya A4 dong, kan gitu. Bisa kita pakai yang lain sama kayak A5 nih ibaratnya. Bisa, cuman kan otomatis beda gitu. Bedanya kenapa? Pasti teksnya itu ke, eh, jadi panjang gitu. Atau dalam artian kertasnya kepanjangan kayak gitu kan. Jadi kita juga harus tahu kertas apa sih yang kita gunakan seperti itu. Jadi untuk menentukan panjang pendeknya ukuran kertas HVS itu biasanya ya di sini Bu. Kalau kita mau print ya. Kalau selain print
Itu bukan di kertasnya sih, biasanya di layarnya atau ukuran rata kanan kirinya itu yang kita tentukan. Kayak marginnya, nah ini margin ini biasanya kita tentukan ini kalau untuk pembuatan yang formal-formal seperti itu ya. Soalnya kalau eh, ini Halo Kak Ani? Kak. Mm-mm. Ya, mungkin internetnya kendala. Ya, masih bentar mungkin ada sesuatu. kalau maaf ya ke cut soalnya internetnya susah, jadi nggak tahu ini kenapa. Berarti semua. Iya loh, itu maaf maaf ke cut. Tiba-tiba keluar sendiri. Maaf ya. Untuk Bu Lili tadi sampai mana ya? Apa udah jelas tadi atau belum? Sampai di margin. Oh iya di margin bentar ya. Margin. Saya. Oke Kalau oke. menulis mungkin pakai margin, Mbak Lili. Tapi kalau print pakai ukuran kertas. Ya betul. Betul yang dibilang Bu siapa Bu Kurnia tadi. Biasanya kalau formal gitu kita menentukan marginnya ya. Jadi marginnya itu kayak insert ini, kok insert di home kayak paragraf ini. Itu kita bisa menentukan margin di sini. Atau kalau kita mau gampangannya gitu. Layarnya di sini itu menentukan margin tuh di sini di layar ya atau ukuran. Biasanya kan kita nggak tahu nih. Kalau ini kan marginnya itu gini, kok pendek sekali gitu. Bentar ya, kayak tadi ini. Biasanya rata kanan kirinya itu kok pendek sekali, kok masih banyak yang kosong gitu kan. Kita bisa menggunakan margin di sini. Bentar ya. Nah, ini kan otomatis kita lihatnya kertasnya itu banyak yang masih kosong ya di sebelah-sebelahnya kayak gini. Kayak eh, buang-buang kertas lah ibaratnya kalau kita pakai mau ngeprint gitu tapi banyak masih yang kosong kayak gini. Kita bisa menggunakan margin ini untuk menentukan kayak rata kanan kirinya kayak gitu. Seberapa jauh sih yang mau kita kayak gini. Tapi kalau untuk formal biasanya margin itu ditentukan ya yang biasanya yang normal seperti ini gitu. Karena formalnya kan sudah ada apa sih? Ada ketentuannya gitu. Kalau cuman mau ngeprint buat pembelajaran kah atau eh, kayak sesuatu yang kita nggak penting lah, maksudnya nggak formal lah. Itu bebas sih mau menentukan. Ya biasanya kalau mau nggak mau buang-buang kertas nih. Kalau kalau kayak gini biasanya ukuran normal gini kan otomatis kita buat file panjang itu pasti kertasnya butuh beberapa ya. Karena menurun terus itu pasti bakal banyak yang diperlukan. Nah, kalau menentukan margin seperti ini itu pasti eh, mengurangi penggunaan kertas gitu. Nah, di sini juga untuk margin kita bisa menentukan nih, oh, kirinya itu mau dibuat seberapa gitu. Mau sampai sampai atas ini kah gitu. Kita bisa menentukannya di sini. Tuh, seperti ini ya. Itu bebas sih mau penggunaannya gimana gitu. Cuman kalau untuk yang formal tadi biasanya pakai yang normal ya ukurannya. Itu untuk penggunaan margin di sini yaitu tadi kita bisa mengubahnya di sini nih. Ini di layar ya, di layar terus margin di sini. Terus ada lagi karena ini sudah sampai sini, biasanya juga kan ada nih dokumen yang kertasnya itu panjang atau ke samping gitu ya. Biasanya kita menggunakan orientation atau
posisi Yang apa landscape sih? sama apa itu? Iya, sama portrait. Portrait itu ya itu Oh, kayak portrait sama kalau iya, landscape iya betul. Kalau landscape kan jadinya kertasnya itu sama seperti ini ya miring. Iya, samping. miring ke samping betul. Jadi kalau biasanya ya kan kalau kita bikin cerita atau apa buku cerita biasanya kok banyak yang ke samping seperti ini ya. Cuman kalau untuk yang formal-formal ya pakainya tetap pakai portrait seperti itu. Kita bisa juga eh apa ya? Pelajari lah. Ibu-ibu juga bisa pelajari apa sih fungsinya masing-masing seperti itu. Ini size-nya juga. Itu tadi yang ditanyakan Bu Lili, size-nya juga bisa di sini, bisa diatur gitu. Kalau printer kita nih, printer aku tuh kertasnya A4 nih atau E4. Ya otomatis kita cari aja langsung E4 kayak gitu. Nanti kan kalau pas print kita udah nggak nentuin kertasnya lagi gitu. Tinggal print aja. Soalnya di sini kan udah diatur gitu. Diatur oh kertasnya E4 kayak gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Udah paham ya? Iya kan Sementara nambahin aku satu lagi pertanyaan. Iya Ini boleh. kalau kalau ini tadi yang dijelasin kan nulis dokumen atau surat ya. Tapi kalau kita Ya. nulis buku kayak gitu, apakah eh, normal menggunakan normal atau menggunakan gimana Kak? Sedikit penjelasannya dong Kak. Oh iya kalau kalau balik lagi kalau story atau penulisan buku itu kan ada buku cerita atau buku apa sih namanya? Kayak kalau kita bilang biasanya buku kan itu beda-beda ya Bu. Kayak bukunya itu buku majalah kah atau eh, buku tentang edukasi kah? Itu ya tetap aja kita harus membedakan ya ukurannya seperti itu. Kayak kayak apa sih size-nya, marginnya itu pasti beda sih. Tapi ya tergantung bukunya. Kalau kita pembaku itu kita nggak pakai. em, Biasanya buku-buku kayak buku cerita itu kan hmm, itu pasti ada editornya ya Bu. Jadi kita nggak bisa nentuin di sini. Biasanya dokumen itu tuh untuk transkripnya atau kita apa sih membuat apa sih namanya ya kalau kalau kita bikin sesuatu itu namanya sesuatu yang belum jadi gitu loh Bu. Kita bikin cerita nih, karangan nih. Itu pasti di dokumen kan udah banyak transkrip gitu. Jadi mereka yang akan buat gitu. Oh, bukunya mau sebesar apa, setebal apa, ukurannya berapa. Nah, itu pasti mereka yang nentuin gitu. Kalau di dokumen ini ya, kalau ibu mau cerita, bikin cerita segala macam ya tetap Bu. Tetap ukuran yang ada di komputer kayak normal gitu. Boleh pakai yang mau yang marginnya apa ya kayak kayak mau yang ini kalau ibu tadi yang saya bilang oh ngabis-ngabisin kertas nih kalau masih banyak yang kosong itu juga boleh gitu. Jadi kalau untuk di sini sendiri selain selama itu nggak formal ya, itu tuh bebas penentuan untuk margin gitu. Paham Bu Lili? Oke. Yang lain ada yang ditanyakan nggak? Udah paham semua ya? Nah, saya mau lanjut lagi. Bentar. Ya, udah Pak, udah paham semua ya, Bu Ibu. Mungkin gantian Kak Ani yang nanya mungkin kalau sudah paham. Oh iya, saya mau nanya nih kayak mungkin Bu Kurnia, terus Bu Sutiem ya. Bu Sutiem eh, sudah mempelajari Microsoft Office kan sejauh ini. Maaf Bu, belum terdengar. Saya saya mau tanya nih di sini yang udah pernah pakai Microsoft Office siapa ya? Soalnya saya nggak tahu sih siapa aja yang udah pernah atau yang belum.
Saya mau tanya nih, biasanya kalau Microsoft Office itu eh, digunakan untuk apa? Bikin apa gitu? Dokumen apa? Formalkah atau cuman untuk bikin kayak sekedar apa ya? Latihan seperti itu? Mungkin Kadang dari bikin surat sih, kadang bikin iya surat berarti Mbak, iya berarti kan kadang udah bikin paham ya surat, Bu. bikin proposal. Iya berarti sejauh ini udah tahu ya Bu Kurnia penggunaan dari grup fund sendiri. Ya sedikit-sedikit Mbak. Iya. Biasanya itu ada kalau kalau proposal itu ada ketentuannya enggak ya Bu? Kalau Ibu bikin proposal. Saya sih biasanya pakai normal, yang normal aja sih, gitu. Pakai yang normal. Hmm. Heeh, Yang yang sudah bawaan dari komputer ya? ya kadang ya saya tentukan sendiri apa gimana bentuknya gitu. Kadang ya mengikuti komputer aja normal gitu normalnya. Hmm. Ya baik Bu. Untuk Bu Setiam sendiri yang sudah dipelajari apa ya? Untuk ini grup fund ini sendiri sudah paham ya? Halo Bu Setiam. Kelihatan nggak? Rembung mataku Gimana Bu? gelap. Yang itu Kak, yang bold italic. Bold Italic italic underline ini ya? Hmm. Iya kenapa? Itu gimana saya masih belum itu, itu mesti di blok belum dulu mengerti. tuh, Ya ini kayak kan di cuman blok dulu. efek sih. Oh, yang itu yang Iya. huruf B terus miring garis ya. Iya, iya betul, betul kayak gitu. Ibu biar udah sering itu belum sih suruh bikin dokumen-dokumen atau surat-surat formal kayak gitu atau belum apa udah ya? Nah, tapi di komputer di laptop di kelas. Hmm, Cuma kan diajari. nggak pernah jadi. Anda Oh, disuruh kan ada contohnya dari materinya. hmm, Umpamanya disuruh nulis ini ada kertasnya, ada materinya. Lamaran kerja gitu. iya. Tapi ditentukan nggak sama itu tugasnya apa penggunaannya seperti itu. Kayak ukuran kayak gitu kayak tadi yang ibu tanyakan bold italic underline itu kayak efek dari apa sih tulisan sendiri seperti itu. Iya kan apa ntar nulisnya gimana nanti disorot kalau dibikin ini gimana gitu Kak. Ininya Hmm. nulis Oh berat. eh, supaya rapi gimana gitu. Iya betul betul. Ya kalau bold italic underline ini biasanya ya digunakan cuman untuk memper apa sih kayak Untuk mempertegas. iya benar mempertegas kalimat atau dalam artian kata-kata yang perlu apa sih orang ibaratnya oh ini tuh penting gitu kayak gitu. Oh, gitu ya Kak. Iya, Terus apa bedanya highlight sama disorot? highlight sama disorot. Gitu. Suka bilang kan ada highlight terus disorot bilang gitu. Highlight itu bahasa Inggris, mungkin disorot bahasa Oh, Indonesia. oh, Jadi saya bingung maaf, yang maaf, maaf. disorot apa Bukan disorot, Bu, itu kayak dicoret Mungkin kayak gitu maksudnya loh. di blok gitu mungkin Mbak. ditekan Mungkin maksudnya hitam kalimat semua ini kan di itu blok atau kata disorot ini kan. mesti di blok baru diedit gitu mungkin. Beda lagi kalau di I- blog. Disorot itu jelas bahasa Indonesia. Disorot itu yang diwarnain hitam semua gitu. Oh, bukan disorot itu Maksudnya namanya. disorot. Oh, yang hitam semua itu ya, Bu. Kalau dicoret tulisannya hitam Kan semua kita seperti itu tekan bukan huruf sih. di depan, paling depan, terus disorot warna hitam semua gitu.
Oh, itu namanya blok, Bu. Bukan disorot. Itu namanya di Oh, blok. iya. Iya, di blok sama highlight. Apa ya, highlight Iya, sama makanya di blok. Gimana, Bu? headlight Oh, sama ini apa perbedaannya gitu. Oh iya, kalau di blog ya biasanya itu kan untuk editing. Kalau highlight itu untuk ya itu tadi mempertegas apa ya kalimat-kalimat yang perlu dipelajari kayak gitu loh. Kalau ibaratnya ibu kesusahan nih, nggak mau ataupun kita ngasih tugas nih, terus harus baca buku ini. Nah biasanya kita menggunakan highlight untuk diarsir seperti itu, Bu. Kayak oh saya ini kayaknya penting nih untuk dipelajari. Nah biasanya kita pakai highlight gitu. Tahu stabilo kan, Ibu? Halo Kak, Halo, Bu Siti. kenapa Kak? Iya. Eh, Ibu tahu stabilo kan ya? Scarf. Stabilo. Stabilo itu loh yang pensil Stabil. warna-warni itu loh yang ya stabilonya itu sama Iya, fungsinya iya. gitu. Kalau di komputer itu ya pakainya highlight gitu. Kalau biasanya kalau di kertas kan Oh, dia iya. Jadi untuk nandain seperti itu Bu, untuk ngarsirin yang kalimat-kalimat perlu mungkin dipelajari atau penting seperti itu. iya Kak. Ada lagi yang lain mungkin belum paham. Sampai sini udah paham semua ya. Ya, Bu Setia masih baca kayaknya. Bentar. Triket apa tuh namanya? Gelap lah mata saya kurang jelas. Oh, iya ya, kayaknya straight through boot. Iya kan, Bu, yang nomor 4 ini kan. Iya, yang membuat efek mencoret kata. Nah, di sini kan harus praktek sih sebenarnya kalau yang ini, tapi belum. Nanti saya setelah ini juga akan saya kasih soal ya atau latihan ya. Jadi saya tahu seberapa jauh sih kalian mengenal penggunaan-penggunaan dari group font ini sendiri. Nanti, aduh ini udah habis kelas ini mungkin kan kita masih pengenalan dalam grup font aja ya. Soalnya banyak kan mungkin belum pada tahu taunya ya pakai aja ini buat ini kayak gitu. Nanti saya akan buatkan latihan soal lah buat kalian buat ibu-ibu. Jadi saya tahu seberapa jauh sih eh, penggunaan yang ibu-ibu tahu di dalam grup font ini sendiri. Untuk Bu strike through ini biasanya eh, kayak gini loh Bu kalau kalau kita kata-kata ini nih, maksudnya di- kita bikin-bikin kayak soal gitu ya. Biasanya ada strike to itu yang membuat efek mencoret kata itu kayak, oh ini tuh kata-kata yang jangan sampai jangan sampai digunakan seperti itu loh, Bu. Biasanya ya ini kata-kata salah seperti itu. Oh, Atau dalam kata yang artian nggak perlu kalau gitu ya. iya betul. Tapi beda lagi ya kalau pembuatan soal matematika gitu. Kalau matematika strike strike through ini biasanya ya digunakan buat soal-soal sih. Makanya nanti saya akan bagi dua sub ya, pembuatan apa sih dokumen sama yaitu tadi. Soalnya banyak kan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Soalnya komputer itu saya tulisannya kecil-kecil. Nggak. Mantar ini tulisannya Oh, kecil jadi susah baca. oh, itu pakai komputer apa HP, Bu? Oh, saya ada di kelas komputer pakai laptop, pakai laptopnya sekolah. Oh, kalau di Kalau rumah di rumah pakai saya ada laptop.
Di rumah pakai laptop. Ini pakai laptop apa pakai handphone apa sih Zoom-nya? Ini sebenarnya pakai handphone, Oh, tapi pakai saya handphone. Oh nyalain iya. laptop juga supaya jelas tanda-tandanya ngeliat gitu. Oh iya. Ya, bagus ada. Gimana, Bu? Udah lebih besar belum? Mungkin untuk yang lain masih ada yang ditanyakan nggak ya? Karena tadi maaf saya telat ya. Jadi untuk pengenalan Microsoft Word ini terkendala. Oh iya kan kan saya sudah tekankan untuk mempelajari ini ya buku Microsoft Word ini. Jadi kalau pas pertemuan enaknya saya jelasin gitu langsung tanya aja gitu nggak usah saya saya nyuruh mungkin ada yang ditanyakan gitu. Kalau ada yang mungkin atau dari awal pertemuan itu sebelum saya mulai boleh ditanyakan oh Mbak ini fungsinya apa gitu. Jadi saya bisa langsung jelaskan ya. Jadi saya tahu oh ibu-ibu ini udah mempelajari sampai mana gitu. Soalnya kalau memang kalau dijelaskan satu persatu ya seperti ini gitu. Jadi mungkin saya juga akan memberikan satu persatu soal-soal yang sudah kita pelajari di sini, penggunaannya untuk apa. Jadi saya tahu ya untuk ibu-ibu sudah sejauh mana gitu, udah ngerti belum gitu untuk penggunaan. Sedikit aja. Mungkin ada yang ditanyakan lagi ya untuk ibu-ibu atau sudah cukup? Oh ya untuk Bu Sutiam itu kan saya share linknya di itu ya. Sudah saya share ini dokumennya di WhatsApp. Mungkin bisa di-download terus bisa dibaca kembali gitu. Jadi nggak usah baca ini. Apa belum tahu kalau saya share? Yang Microsoft-nya sudah saya Iya download. ya, iya. Jadi bisa dipelajari saja Bu. Ya, udah saya download. Download di HP. Iya. Nah untuk di sini sendiri udah nggak ada pertanyaan ya atau di luar yang lain ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Soalnya kelasnya juga udah sampai sini sih. Oh ya, untuk Kayaknya itu kan dulu, kan Kak. saya bakal baik Bu Sutiam, terima kasih. Kasih, Kak. Saya stop share screen ya. Mohon maaf ya Ibu-ibu. Untuk kelas hari ini terkendala agak agak sedikit ya pelajarannya. Soalnya saya masuknya telat juga. Untuk ini nanti saya akan buatkan, tolong kalau kalau yang punya G Drive atau yang belum itu ya chat di grup chat karena saya akan buat sebuah apa ya kayak room gitu loh buat buat nanti ibu-ibu mengumpulkan tugasnya melihat kelas Zoom terus untuk PDF atau apa sih buku-buku yang sudah saya share di grup nanti akan saya buatkan satu persatu folder di situ ya. Jadi kalau yang belum punya Google Drive itu tolong buat ya. Nanti soalnya untuk pengerjaan tugas-tugas sama apa sih eh, kayak Kayak sharing itu semuanya di situ. Ada yang mau ditanyakan Google kah? Drive di Mm-mm. Di sini udah punya Google 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 Gmail semua kan? Kalau Gmail tolong kalau yang belum punya di Drive download G Drive-nya ya. Tapi kalau yang punya laptop itu langsung buka apa sih Google aja.
Biasanya kalau di HP harus download si drive-nya dulu. Nanti akan saya share linknya untuk pengumpulan tugas, bisa langsung klik di linknya ya. Saya tautkan saya tautkan ke grup chat aja, ke apa sih, ke main menunya. Nanti bisa diklik di profilnya itu, linknya ada di situ nanti. Nanti tugas, pengumpulan tugas, terus Zoom ini, sharing Zoom ini, apa sih kelas Zoom ini, recordingnya, itu semua ada di situ. Baik, Bu Lili, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi untuk ibu-ibu? Apa sudah cukup ya? Oh ya, untuk yang belum ngisi formnya itu tolong diisi ya. Soalnya itu juga penting untuk diisi loh. Untuk yang belum ngisi, Saya mohon diisi ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan ya untuk ibu-ibu, mungkin kita bisa akhiri untuk malam ini. Kalau bisa apa sih on cam-nya bakal ini mau take portrait dulu. Kalau ada yang bisa on Ada cam, sih Bu, Ibu mungkin bisa oke yang ya mungkin ada yang bisa on cam. nggak apa-apa walaupun gelap-gelap nggak apa-apa yang penting on cam gitu jadi dokumentasi aja. Ya buat dokumentasi ya nanti bisa dicek di drive-nya juga kok. Nggak ada yang ini kok semua kita tahu. Nggak kasusnya nggak ada yang apa ya nggak dipublish. Iya nggak di publik kok. Udah ya ini aja ya, nggak apa-apa ya. Oke nggak apa-apa. Oke. Halo Bu Setia, bisa ngikutin? Diem di mana Ibu? Ibu ngadep sini Bu. Lagi itu ya kayaknya ngikutin. sibuk. Itu lihat kayak Bu Kurnia tuh langsung siap gerak karena habis upacara. Ya nggak apa-apa Kak Aji, nggak apa-apa. Yang bisa aja, yang maksudnya kalau Sutiam kan dari tadi udah maksudnya tidak ada waktu. Nggak apa-apa yang Aku nggak benar-benar. bisa klik Kak kameranya. Maaf ya, Soalnya kamera aku kalau nggak bisa klik. Oh nggak apa-apa Oke nggak. oke, nggak apa-apa Bu. Udah ya ini aja ya berarti ya, nggak apa-apa ini aja. Ya. Oh boleh salam tiga jarinya ya. IEP Mana nih? Ini kemana nih? di Singapura Kak. Oke 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 udah ya 1, 2, 3. Oke, thank Oke you. terima kasih. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Sutiam terima kasih. Ini nge-freeze atau nge-hang? Oke, selamat Oke istirahat. selamat malam, selamat istirahat. Saya akhiri. terima kasih. Saya stop.